kalau Pak Jokowi, ya maaf, saya juga bagian dari Pak Jokowi kan, gitu kan. Kan malu juga nih Pak ya, tiap hari begini gitu kan. Saya ingat dulu waktu Pak Jokowi pertama kali mau jadi presiden, ya kan. Dan ingat loh, saya juga kan di bagian yang diriin partai itu, jangan bikin malu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di ujung ada Om Lim dari Om Lim Channel. Om Lim Channel. Tapi kita punya tamu siang ini nggak kaleng-kaleng. Kumisnya lihat. Ini banyak perempuan kelompok-kelompok gara-gara kumisnya. Eros jarang. Mas, kabar Mas ya, Mas ya? Alhamdulillah. Oke, tapi hari ini kita nggak ngomong soal seni, budaya, film, sebagainya ya. Kita ngomong dia sebagai ketua umum KIMA ya. Ya, Apa Mas KIMA Mas? Komite Indonesia Anti Mafia. Komite Indonesia Anti Indonesia Mafia. Anti Mafia. Mantap. Kalau disusunnya bebas mafia. Jadi mafia apa aja nih? Ya bebas mafia. Mafia ya. Jadi kita Indonesia mafia bebas apa mafia. aja, tapi kita sekarang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghadiri sidang Mas Budiarjo ya. Ya. Ketua Forum Korban Anti Mafia Tanah, tapi dia jadi korban. Mas Lim juga begitu ya. Mas, oke, kita bicara mafianya luar biasa ya. Dasarnya banyak mafia macam-macam sampai Mas Eva dengan kawan bikin KIMA. Ini kira-kira apa latar belakang bikin KIMA-nya, Mas? Begini ya, sebetulnya siapapun yang ada di lingkaran satunya Pak Jokowi, Lingkaran satunya. ini tugas yang paling penting ya, supaya waktu beliau lengser itu namanya baik. Iya. Kalau sekarang ini kan, maaf ya, belepotan soal hukum nih ya, dimana sampai ada tuduhan ya, yang sebetulnya itu terlalu jauh lah ya, bahwa istana sarang mafia itu kan juga belum tentu benar ya. Tapi kalau kasus ini tidak pernah diselesaikan, orang kan jadi curiga ya. Curiga loh, kok setiap kasus kok kandas. Artinya gimana? Kalau melawan tokoh-tokoh atau orang-orang besar yang berduit ini pasti kalah gitu ya. Dan modusnya kan begitu sama ya. Diduduki dulu, nanti yang diduduki tidak terima ke pengadilan, kalah juga gitu kan. Bukan udah menang di PR atau di PT, kalah juga. Jadi hal seperti ini kan. Jadi sekalipun Pak Mahfud mendirikan percepatan informasi hukum, agraria dan segala itu, SDM juga mengalami, akan dipandang oleh masyarakat setengah mata gitu. Jadi ini harus ada bukti lah salah satunya. Nah ini kan kita udah tahu ya, perusahaan besar tuh kita udah tahu lah siapa saja kan. Itu ada perusahaan A, B, C, D, ya itu juga sebetulnya ya. Nah kalau Pak Jokowi, ya maaf, saya juga bagian dari Pak Jokowi kan, gitu kan. Kan malu juga nih Pak ya, tiap hari begini gitu kan. Saya ingat dulu waktu Pak Jokowi pertama kali mau jadi presiden, ya kan. Dan ingat loh, saya juga kan di bagian yang diriin partai itu, jangan bikin malu lah ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat beliau mengangkat dalam BPN, dalam hal ini adalah Bapak Jenderal Hadri itu, mestinya kan sudah tepat ya. Apa yang diharapkan Mas? Ya beginilah, saya sudah bilang memang ada satu pejabat yang saya juga loh kok malah di situ dia belum digeser gitu ya. Karena sumber masalahnya dulu ditengarai orang ini. Siapa orang ini? Ya itu nantilah. Tapi hal seperti ini kan jangan sampai. Bukan. Kita kan yang paling penting kan menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan masalah dengan cari masalah lagi. Nah, saya cuma bilang saya titipkan lah ya kepada Mbak Mega juga. Ingat Mbak, kita waktu mendirikan PDIP itu tujuannya apa dia? Tujuan kader-kader PDIP semua nih ya. Saya mintakan, ayo kita berjuang lah. Jangan biarkan rakyat ini sendiri berjuang ya. Masa hanya sama berapa gelintir orang ya, hanya gara-gara banyak duitnya kita bisa dikalahkan. Nanti malunya kan pikirannya kita dibeli ya. Apa mau orang bilang katanya Mbak Mega dibeli, kan pasti nggak mau dong ya. Dan itu nggak benar juga. Mas, apa ini betul? Mafia tanah kan begitu perkasa. Apa karena backingnya seperti kata Mahfud MD sampai di langit ke-7? Mahfud MD bilang begitu loh. Loh ya Pak Mahfud tanggap aja. Kalau emang gitu, contohnya kayak gini, ya. Wah itu ada Budi Gunawan, backingnya. Loh,
jangan cuma fitnah dong ya. Kasih buktinya ke saya sini, gitu kan? Itu loh, itu. Dan saya yakin Mas Budi Gunawan juga nggak mungkin lah mau membekangi orang-orang yang nggak benar ya. Nah kalau sampai dia begitu juga ya tinggal bilang mau Mbak Mega atau ya, Mbak, kok Mas Budi Gunawan begitu sih gitu ya. Tapi saya rasa nggak begitu ya. Makanya ayo ya kita jalan prejudis ya. Ayo kita sama-sama. Ini loh Mas, sampai sama perkara Mas apa itu? Sama Grand Wisata Sinarmas. Sinarmas. Sinarmas si Frank gitu ya? Si Frank kan? Nah, iya. Frank. Lo kan temen gue nih, ya. Frank, udah deh lah kan gak dibawa mati itu duit, ya kan? Coba lah tolong diselesaikan, ya. Frank itu orang baik. Iya, jadi baik. begini, bingung aku. Ini yang di bawah-bawahnya ini yang saya nggak yakin sama Franky begitu. Franky teman saya, tanya aja dia ya. Nanti kalau ketemu Franky bilang, saya dari Pak Serot dan saya jamin dia tuh bukan begitu. Jadi kan pasti ada yang nggak benar nih. Nah Frank, makanya kita kerjasama dong Frank ya. Ayo, yang bawa-bawaan lo yang nggak benar lo sikat deh, ya. Supaya nama lo juga bagus, ya kan? Daripada semua orang bilang si Franky begini, Franky begini. Si Franky itu anaknya Om Cipta kan? Iya kan? Saya kenal keluarga itu juga. Jadi udahlah, penyelesaian kayak gini akan lebih ini ya. Nggak usah. Balik ke soal tadi. Ya apa? Tentang dugaan kuat ini para backing bintang-bintang di langit ketujuh tadi, nyambung pertanyaan Robin tadi, itu kan barangkali Jokowi tidak tanpa alasan menempatkan Mas Hadi sebagai mantan Panglima TNI sebagai kepala BPN, karena dia bintang 4 Panglima TNI pula gitu. Diharapkan bisa menangani para backing tadi. Faktanya kan sekian lama harus nggak ada guna juga di situ dia. Ya mungkin kurang cepat ya. Tapi berusaha iya. Cuman gini, kalau ada Mas Hadi juga ya, Mas sampean tuh banyak yang ngomongin loh Mas. Iya, bahwasanya wah ini nggak bener, jangan-jangan kerjasama. Enggak lah, masa Mas Hadi ya, sampean Jenderal Auri masa begitu, enggak mungkin lah ya. Nah, sekarang gini aja deh, gimana kumpulin semua teman-teman ya di kantor saya juga boleh silahkan ya. Nah, kita ngadu ke Pak Hadi aja. Nah, bisa nggak Bang? Bisa dong, harus bisa. Ya kalau nggak bisa ngapain Pak Hadi di situ? Ini kan persidangan sudah masa-masa terakhir ya, dan nampaknya ada di fakta persidangan, insya Allah kita masyarakat tuh harus memenangkan Pak Budiarjo. Tapi kan nggak tahu, andai kata misalnya kemudian dikalahkan, bisa nggak kita menghadap Pak Hadi untuk melaporkan ini faktanya? Tolong kasih bukti. Kalau Pak Hadi kan nggak ada hubungannya sama lembaga peradilan, mungkin ke Komisi Yudisial. Kita laporkan juga nanti. Tadi yang kita laporkan Mas itu kita para korban mafia tanah, baik yang putus maupun belum masih berlangsung atau segala macam. Ayo kita sowan lapor ke komandannya. Tapi jangan marah-marah dong ya. Bawa data, ya kan? Yang benar kita adu data ya. Nah, ini juga saya susah loh. Jadi anak buahnya Pak Jokowi itu nggak gampang loh Pak Jokowi. Gitu. Saya suruh lawan mafia, sampean foto-foto, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi padahal kan Pak Jokowi orang Jawa sopan aja tamunya ngajak foto masa nggak boleh. Tapi kalau keseringan Mas, bahaya loh itu ya. Sayanya nih loh korbannya bonyok nih. Ya, dikiranya ya mentang-mentang. Menarik kalimat saya suruh lawan mafia, sampean foto-foto Mas Jokowi. Iya. Nah ini kan sebetulnya kalau orang punya standar etika, nggak usah hukum lah. Etika kan sudah lebih tinggi pada hukum kan. Udahlah, jangan menganggap Pak Jokowi nggak punya etika. Nanti kayak teman kita satu lagi itu ya. Konsisten loh beliau. Enggak loh. Kan katanya kita katanya Pak Jokowi orang Jawa, Jawa. Kesantunan harus dijaga. Benar. Nek santunnya ngapusi tau ya. Bisa. Orang Jawa kalau nyerang begini model bukan. Maksudnya ya janganlah. Dan saya nggak yakin Pak. Saya rasa Pak Jokowi kan dari rakyat biasa, ya kan. Kecuali dia anaknya sultan apa gitu ya. Dia anak orang biasa kan harusnya punya empati, ya. Apalagi susah kan. Kalau sampai nggak punya empati, yuk banget tenan gitu ya. Nah ini saya rasa juga bukan. Dan saya kan ngeman. Loh, saya gini karena saya sayang Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi nggak sayang sama dirinya, saya bisa bantu apa? Nggak bisa. Mas, punya pemikiran seperti apa? Andai penguasaan tanah rakyat oleh orang-orang katakanlah mafia ini kan sudah banyak.
andai kata ada satu kasus yang dimenangkan dan bisa dimenangkan oleh rakyat, bisa diambil, yang lain-lain itu apa bisa? Mau saya kasih resepnya lebih ikutin Ya, ya, siap, ya, siap. ya. Oke. Janji ya. Ya, ya. Dengerin ya. Ya, ya. Pak Jokowi, Nah. permasalahan ini sebetulnya berasal dari satu sumber. Ya, bahwanya tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 3. Ya. Nah, mereka yang besar-besar ini dari mana sih duitnya? Nah, Kan dari situ. Nah. Ya. Ya. Dari penyalahgunaan, Betul. penggunaan atau pengaplikasian, pengimplementasian Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kalau Pak Jokowi memang mau berentas betulan, Pak ya, ayo tuh implementasikan pasal, ya kan? Nah, kalau memang itu diimplementasikan, saya jamin nggak nyampe setahun bubar semua itu ya. Tapi Konkretnya piye? Masalahnya konkretnya piye? Penerapannya gini, tahu nggak bahwa seluruh yang ada terpendam di alam bumi ini dikuasai tuh, negara dan masyarakat orang kaya. nah itu kan dua tiganya kan begitu. Nah. Nah, sekarang diberikan ke siapa? Oh, Nah, emang ada itu. Artinya kalau Pak Jokowi nggak boleh melanggar konstitusi loh. Ya toh? Yang hanya bisa mengimpeach Pak Jokowi kalau dia melanggar konstitusi UUD 45. Loh, pasal 33 itu UUD 45 loh. Ya. Makanya jangan marah-marah. Minta aja dengan Mbak. Mbok menawa sampean kesupen. Nah, ini loh pasal 33 ayat ya. Ayat 2 dan 3-nya begini. Masa sampean diamin satu orang itu di Kalimantan tuh kayak wah semuanya. Terus juga atau kalau Pertamina aja ya, itu tanahnya dengan teknologi tinggi, biaya besar, cuma 15% kok ya. Ya toh. Lah kenapa kok nikel 100%? Kenapa kok batu bara 100%? Itu, Pak. Negara dapat apa? Pajak. Pajak. Pajaknya periksa dulu dong, ya kan? Bener nggak itu? 30 tahun. Loh, makanya periksa dulu bener nggak pajaknya? Cuman berapa? Loh, Dapat ampas. kalau nanti kalau cuman seperberapanya, ya 10% aja itu udah perampasan pemiskinan kepada kaya negara. Itu udah buat saya itu yang namanya kriminal murni dia ini. Bang Edi, Bukan kayak Budi itu nggak kalau kriminal. nggak seperti ini, presiden siapapun pas make beliau ini, insya Allah tegak keadilan. Iya. Tapi santun, tapi majlep. Bukan. Kalau saya kan satu. Saya itu hanya membantu Pak Jokowi ya toh, untuk dia bisa melaksanakan kerjanya dengan baik. Dan mengakhiri dengan husnul khotimah. Jadi ini Pak, aku salah sampean gitu kan. Bukan saya teman saya yang marah-marah itu, gitu kan. Jadi cuman tetap saya pesankan. Saya bisa menempatkan diri sebagai senior partai lo ya. Iya. Jangan inilah, belalah rakyat ini. Saya sampean kan sudah dicintai rakyat ya. Nanti kalau satu hari berbalik bahaya. Nah, itu. Ingat ya, terakhir nih. Saya dulu masih kecil, saya begini. Di sebelah saya tuh ratusan ribuan orang, hidup Bung Karno ya. 2 bulan kemudian orang yang sama gantung Bung Karno. Orang yang sama dia. Hati-hati Pak Jokowi. Saya kata berikut. Masih banyak kayak Tolong gitu. dicatat. Ayolah kita sama. Moga Pak Jokowi. Kita semua bantu ya. Siap. Bantu semua untuk Terakhir Mas, untuk kasus khusus Mas SK Budiarjo itu ya saran-sarannya Mas. Ya, saya rasa kalau siapa yang waras nanti akan kelihatan. Gitu. Kalau sampai dikalahkan, waduh yang nggak waras siapa? Ya, artinya gini, jangan sampai yang masuk rumah sakit itu bukan hanya penegak hukumnya, jangan-jangan lembaga institusinya harus masuk rumah sakit juga. Nah, gitu. Jangan sampai begitulah. Hanya perilaku satu individu penegak hukum akan hancur ya semuanya. Nah, saya minta kepada Pak Hakim Mahkamah Agung gitu ya. Saya cuma nitip lah ya. Ini rakyat udah segini Pak. Ya. Nanti biasanya kalau rakyat udah segini, matanya gelap tuh Pak. Nah, saya khawatir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Oke, banyak Mas, ini narasumber saya pertama dari Joko terus tapi dengan halus. Ini Aceh yang sudah jalani Pak. Aceh yang sudah jalani ini.
Kita mesti belajar diksinya. Luar biasa. Oke, Ya. terima kasih banyak Mas Eros. Yo, Dan mari. Bu Yadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.